النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني
ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-khatamin nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan bila alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, dan Allah berikan kenikmatan terbesar berupa keimanan, dan juga Allah berikan juga kenikmatan yang lainnya yang tentu kita tidak bisa menghitungnya. Salah satunya Allah berikan nikmat berupa kesehatan sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Ba'da Subuh bersama Majelis Soda. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, atba'un tabiin, dan tentu kita sebagai umatnya berharap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Tuan Pilas, seperti biasa di setiap Rabu pagi, Majelis Toda menayangkan yang sebelumnya adalah Akademi Haji dan Umroh. Kali ini kita akan mempelajari atau meneladani ibadah haji dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tentu di situ ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang Abdullah bin Zubair. Dia adalah sosok seorang pemimpin yang sangat pemberani, tapi juga beliau sosok yang paling taat kepada ibunya. Iwan Villa bisa menyimak kajian ini melalui kanal YouTube-nya Soda TV, atau juga bergabung di ruang Jumit melalui link yang sudah dibagikan. Insya Allah akan bersama kita sampai jam 7 nanti, Ustadz Dr. Arim Nasim. Di bagian akhir, Iwan Villa bisa bertanya atau sharing berkaitan dengan tema yang diangkat di pagi hari ini. Karena bisa jadi Iwan Villa juga pernah membaca buku para pemimpin atau para syuhada. Salah satunya misalkan Abdullah bin Zubair yang akan kita kupas di pagi hari ini. Dan alhamdulillah narasumber sudah hadir bersama kita, Ustadz Dr. Arim Nasim. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali Ustaz, tema kita tentang Abdullah bin Jubair. Nanti ada sisi sisi kelebihan yang memang luar biasa dari sosok Abdullah bin Jubair ini. Kepada Ustaz untuk memaparkan materinya Ustaz. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustaz Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radun al-hadis. Ustaz Misbah, Bapak Ibu sekalian jamaah Sholdah TV rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di pagi yang baik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang sangat banyak sekali. Dan Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya, kalau kau menghitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung. Dan salah satu nikmat yang terbesar tidak lain adalah keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat Allah yang mudah-mudahan menghantarkan kita semua kepada akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat TV rahimakumullah, seperti yang tadi sampaikan, pagi ini kita akan melanjutkan kajian teladan ya ibadah haji maupun juga kisah hidup para aulia Allah, para wali Allah yang pada pagi ini kita akan membahas yaitu Abdullah bin Zubair. Minggu lalu kita membahas orang tuanya, bapaknya yaitu Zubair bin Awam. Nah, pagi ini kita akan membahas, menyaksikan fragmen ya secuil, bukan secuil maksudnya lintasan dalam sejarah sirah ya, sejarah para sahabat auliallah yang nanti kita bisa ambil hikmah dari perjalanan mereka gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam topik pagi ini kita mengambil ya satu topik ya, sengaja saya cantumkan ya di sini terkait dengan eh, dua hal ya, kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Beliau adalah seorang pemimpin yang berani dan pada saat yang sama beliau juga sangat taat, sangat mencintai ibunya gitu kan. Nah, dengan dua modal inilah kalau kita lihat beliau menjadi salah satu sahabat ya yang memiliki kedudukan ya di tengah-tengah umat kaum muslimin ya, termasuk juga kita lihat juga di tengah kehidupan Rasulullah juga. Nanti kita lihat bagaimana kisah kelahiran beliau sampai juga syahidnya beliau dalam mem- men- menegakkan, mempertahankan al-haq ya. Ketika dihadapkan pada fitnah yang terkait dengan masalah kepemimpinan atau kekhilafahan beliau. Baik, kita lihat yang pertama biografi singkat ya
yang saya ambil juga sumbernya salah satunya juga dari selain kitab yang kita bahas pagi ini, juga kita lihat dari sumber yang lainnya dari Imam Jalaluddin Asyuti yang terkait dengan Tarikh Khulafa. Kebetulan kita lihat beliau juga Abdullah bin Jubair itu khalifah yang menggantikan khalifah sebelumnya. Nah, Abdullah bin Jubair, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam sirah, dalam berbagai kitab, itu disebutkan dikenal juga dengan Ibnu Zubair atau dikenal dengan sebutan nama kakeknya, yaitu Abu Bakar. Kita tahu eh, bahwa Abdullah bin Jubair itu adalah putra ya dari eh, Asma bin Abu Bakar. Jadi Abdullah ini orang tuanya Zubair, bapaknya Zubair, maksudnya ibunya Asma dan Asma kita tahu itu adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah senang terhadap sahabatnya Abu Bakar, orang yang beliau juga sangat cintai itu kan, sehingga ketika Abdullah bin Jubair lahir pun ya beliau kasih nama Abdullah bin Jubair tapi panggilannya itu kakeknya yaitu Abu Bakar. Nah, beliau Abdullah bin Zubair itu dilahirkan di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita lihat berarti kurang lebih Abdullah bin Zubair hidup bersama Rasul yaitu sejak dilahirkan itu sekitar 8 tahun ya. Dan kita lihat di usia segitu ya beliau juga meriwayatkan hadis sekitar 33 hadis nanti. Nah, ketika kemudian Abdullah bin Zubair itu dilahirkan, maka salah satu keistimewaan beliau, beliau ditahnik ya, yaitu mengolesi langit-langit mulutnya dengan sebiji kurma yang telah dikunyah oleh Rasulullah, gitu kan. Jadi makanan yang pertama masuk itu adalah ke mulut beliau, tidak lain adalah kurma yang dikunyah oleh Rasulullah. Berarti ini karomah dari Rasulullah melalui air liurnya, gitu kan. Nah, Rasulullah kemudian memberikan nama Abdullah dan menjulukinya Abu Bakar, ya, sesuai dengan nama kakeknya. Nah, dan sebenarnya juga ada garis tadi, ada garis keturunan yang sama. Karena nenek dari ayahnya, yaitu Safiyah, itu adalah bibi Rasulullah SAW. Nah, jadi dari garis keturunan kita bisa melihat Abdullah bin Jubair itu adalah termasuk keturunan orang-orang yang mulia, gitu kan. Nah, terkait dengan kelahiran Abdullah bin Jubair ini, ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar ya, yaitu an Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair di Makkah. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmu fa ataitu al-Madinah fanazaltu Kubaan fawaladtu bi Kubain summa ataitu bihi Rasulullah sallam fawada'atuhu fi hajrihi summa da'a bi tamratin famadha' famadaghaha summa ta fala fi fihi fakana awala syai'in dakhala jaufahu rikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Summa hanakahu bitamri summa da'alahu fabaraka alaihi wa kana awala mauludin wulida fil Islam fafarihu bihi farahan syadidan li'annahum qila lakum inal yahuda qad saharatkum fala yuladu lakum. Ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari hadis tersebut yang diriwayatkan dari ibunya sendiri, Asma binti Abu Bakar, bahwa ketika beliau mengandung putranya, yaitu Abdullah bin Zubair di Mekah. Jadi kita juga bisa bayangkan ya, ini lahir dari seorang ibu yang luar biasa, dalam keadaan hamil, dia kemudian hijrah ya, mengikuti Rasulullah dan para sahabat yang lainnya dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika kemudian Asma binti Abu Bakar keluar ya dari Mekah menuju Madinah itu dalam keadaan hamil besar. Ketika sampai di Kuba, aku singgah dan melahirkan di sana. Jadi luar biasa.
Asma kemudian melanjutkan, aku lalu membawa bayiku menemui Rasulullah dan meletakkan di pangkuannya. Kemudian beliau meminta diambilkan buah kurma, lalu mengunyahnya untuk kemudian meludahkannya ke dalam bayiku. Maka Asma bin Abu Bakar mengatakan bahwa eh, pertama kali yang masuk ke dalam perut Abdullah putranya itu adalah ludah Rasulullah. Beliau memberikan kunyahan kurma dan mendoakan keberkahan kepadanya. Dia adalah bayi pertama yang lahir dalam Islam. Orang-orang Muslim pun bangga, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Karena ini meruntuhkan apa yang kemudian diyakini dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan seolah-olah mereka sudah menyihir, orang Yahudi telah menyihir kaum muslimin sehingga kalian tidak akan memiliki anak. Nah, sehingga salah satu kemudian keistimewaan Abdullah bin Zubair itu adalah anak yang pertama yang dilahirkan ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah dan dilahirkan di Madinah, gitu kan. Nah, itu biografi singkat beliau, ya. Kemudian kita lihat apa sih keutamaan Abdullah bin Zubair? Ada beberapa, ya, keutamaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Yang pertama, beliau itu adalah orang yang sangat tusuk dalam ibadah. Ya. Jadi dalam salah satu kitab, Amr bin Dinar pernah berkata, "Mara'aitu musallian asanu sadatan min Ibnu Zubair." Ya. Jadi Amr bin Dinar pernah berkata, aku belum pernah melihat orang yang sholatnya lebih baik dibandingkan Ibnu Zubair. Ya. Wa kana yusalli fil hajar, walaupun beliau ketika, ya, artinya Amr bin Dinar itu melihat waktu melihat Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair melaksanakan sholat di atas hijar Ismail, sementara Manjanik mengenai ujung bajunya, namun tidak sedikit pun ia menoleh. Ini kalau nggak salah peristiwa ini terjadi pada saat pengepungan, ya, pengepungan eh, Mekah, ya, di mana merupakan pusat kekuasaan pada saat itu Abdullah bin Zubair sebagai khalifah oleh rivalnya itu kan, yang terjadi dalam konflik politik pada saat itu. Nah, ketika kemudian diserang, ya, kemudian dihujani dengan berbagai manjanik tadi, tapi beliau sedang keadaan sholat khusyuk banget ya kan. Begitu juga riwayat yang lain dari Mujahid pernah mengatakan, ya, bahwa maka nababu minal ibadah, ya, artinya sesulit apapun kondisi untuk melakukan ibadah, Ibnu Zubair selalu tetap melaksanakannya. Sekali waktu pernah bangunan Ka'bah itu direndam banjir. Ya. Jadi eh, Ka'bah, jadi kalau kita lihat, ya, pernah, ya, walaupun jarang hujan, tapi kalian hujan mungkin banjir juga itu kan. Dan kita sekarang juga sudah melihat Mekah sering juga saksikan mulai hujan juga itu kan. Nah, ternyata itu pernah terjadi. Jadi pernah terjadi pada masa Abdullah bin Zubair, ya, Ka'bah direndam banjir, namun tetap dia, ya, tetap melakukan tawaf dengan cara berenang. Masya Allah gitu kan. Kita tawaf 7 putaran aja, haheho gitu kan. Ini tawaf sambil dilakukan dengan cara berenang. Ini menunjukkan bahwa keteguhan beliau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abdullah bin Zubair kalau kita lihat radhiyallahu anhuma merupakan sosok sahabat yang dekat Rasulullah. Jadi beliau masuk dalam kategori sahabat walaupun sering menyebutnya sahabat sogir itu kan. Karena ya usia beliau ketika bertemu dengan Rasulullah tadi dalam usia di bawah 10 tahun ya kan. Jadi 11 mungkin ya, afwan. Ya 11 tahun, sorry. Karena Rasulullah di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Nah, Abdullah bin Zubair, ya, beliau meriwayatkan 33 hadis, ya.
Beberapa yang meriwayatkan itu diantaranya Urwah bin Zubair, Ubaidah As-Salmani, Ibnu Abi Mulaika, Sabit Al-Bunani, Aqra, Abbas bin Sahal, Tawus, Abu Zibar Al-Maliki, Abu Ishaq As-Swibai, dan Wahab bin Kaisan, dan yang lainnya. Nah, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala menyebutkan 3 keunggulan yang dimiliki oleh Abdullah bin Zubair. Ya. Pertama, ilmunya sangat dalam. Yang kedua, pemberani di medan jihad. Dan yang ketiga, ini disebutkan semangat ibadahnya yang sangat kuat. Inilah saya kira hasil didikan dari ayahnya yaitu Zubair bin Awam maupun istri ya yang kebetulan ya itu putranya Abu Bakar Siddiq yaitu Asma yang menjadi ibu dari Abdullah bin Zubair ini. Jadi eh Abdullah bin Zubair ini kalau kita lihat juga masuk dalam kategori sahabat yang mulia, ya, pemimpin dan ahli Quran. Nah, termasuk dalam kelompok istimewa yang dikenal dengan 4 Abdullah. Jadi ini luar biasa, salah satu nama yang disukai oleh Allah dan ternyata ini juga dijalankan oleh para sahabat, dipraktekkan banyak mereka memberikan nama anaknya itu dengan nama Abdullah. Sehingga dikenal 4 Abdullah yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kontribusi besar di dalam pengembangan Islam. Ya. Nah, selain Abdullah bin Jubair, siapa lagi? Ada Abdullah bin Abbas. Beliau adalah pakar tafsir dan ulama besar. Ada juga yang sudah kita pernah bahas, Abdullah bin Umar. Putranya Umar bin Khattab, beliau juga sama, pakar hadis dan ahli fikih. Ada juga Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang juga sama banyak menulis hadis. Nah, keempat orang tersebut, termasuk Abdullah bin Jubair tadi, mereka adalah rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu, ya, maksudnya ilmu agama, dan tentu menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Itu keutamaan Abdullah bin Zubair. Kemudian apa kontribusi besar beliau dalam Islam? Kalau kita perhatikan, ini secuil aja yang bisa saya sampaikan itu kan. Tadi disebutkan bahwa Abdullah bin Jubair itu adalah seorang panglima perang yang pemberani. Ya, pemimpin yang tegas di medan perang. Salah satu jasa beliau yang dikenang itu adalah di peperangan di Afrika bersama Amr bin As. Jadi ketika terjadi pengepungan di Amr bin As, nanti kita apa istilahnya jelaskan lebih lanjut ya terkait dengan apa peran beliau di peperangan di Afrika tersebut. Nah, pada saat terjadi fitnah yaitu Utsman bin Affan menghadapi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an menghadapi tantangan dari para pemberontak, maka Abdullah bin Zubair itu termasuk sahabat yang membela Utsman bin Affan. Begitu juga ketika terjadi fitnah, ya, sehingga terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Bunda Aisyah, ya kan? Pada saat perang Jamal, beliau juga terlibat, ya kan? Nah, menarik dijelaskan dalam kitab itu jasa beliau, kontribusi beliau misalnya dalam salah satu perang di Afrika tadi itu pada saat beliau di usia 17 tahun. Ini yang luar biasa gitu kita lihat ya. Jadi didikan para sahabat, sistem pendidikan di dalam Islam usia 7 tahun itu usia yang sudah matang gitu kan. Ya. Bahkan kita lihat juga ya khalifah yang menaklukkan kepemimpinan yang menaklukkan Konstantinopel juga di usia yang muda gitu ya. Nah, Abdullah bin Zubair di usia 17 tahun ikut perang ya di Afrika tadi, di mana perang tersebut kalau kita lihat terjadi jumlah yang tidak imbang sebenarnya. 6 kali lipat. Kaum muslimin 20.000 ya, sementara personil musuh itu 120.000.
Jadi memang kalau kita lihat ya, eh, kenapa kemudian Islam begitu cepat berkembang? Salah satunya memang diemban oleh orang-orang yang pemberani, ya, orang-orang yang tawakal, orang-orang yang keimanannya itu luar biasa. Kita lihat kan dalam perang Mut'ah, dalam perang Mu'tah juga itu kan, dan perang Afrika ini jumlahnya itu selalu kalau kita lihat dalam peperangan itu biasanya itu lebih banyak itu musuh dibandingkan dengan umat Islam. Tapi kaum muslimin selalu penuh dengan kegemilangan. Di perang Badar yang pernah kita bahas itu kan jumlah kaum muslimin itu kan sepertiga dibandingkan pasukan kafir Quraisy. Kalau ini kemudian tadi 120.000 berbanding 20.000. Nah, tapi tidak membuat ya Abdullah bin Zubair pada saat itu gentar itu kan. Nah, dia kemudian meneliti, menganalisis apa kira-kira kelemahan lawan. Nah, akhirnya dia bisa menemukan kelemahan musuh itu adalah kekuatan lawan bertumpu pada panglima perangnya yaitu Raja Barbar. Nah, maka dia akhirnya apa? Dia target gitu kan. Padahal kita tahu kalau panglima perang itu kan biasanya dikelilingi oleh ya pasukan prajuritnya. Nah, tapi dengan gagah berani ya, dia menerobos lapisan tentara musuh dan akhirnya berhasil menewaskan panglima perangnya yaitu Barbar, dan diprediksi betul setelah kemudian rajanya, pemimpinnya Raja Barbar tadi, panglima perang itu gugur gitu kan, maka akhirnya Afrika, tentara Afrika tadi itu kemudian bertekuk lutut. Nah, ini salah satu peran yang menonjol dari Abdullah bin Zubair di medan perang gitu kan. Ketika beliau bergabung bersama khalifah sebelumnya dalam melakukan futuhat ya, memperluas dakwah Islam ya yang berhadapan dengan orang-orang kafir. Nah, berikutnya adalah kita lihat bagaimana proses beliau diangkat menjadi seorang khalifah gitu kan. Jadi beliau melanjutkan kekhilafahan itu setelah apa istilahnya itu Yazid bin Muawiyah. Ya. Kemudian terjadi konflik seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Yazid bin Muawiyah meninggal, beliau kemudian diangkat, dibaiat oleh kaum muslimin menjadi seorang khalifah atau Amirul Mukminin. Beliau berkuasa atau memerintah selama kurang lebih 9 tahun, memegang kendali hampir seluruh negeri kaum muslimin kecuali Syam, karena Syam masih berada di bawah pengaruh Umayyah. Inilah yang tadi saya katakan terjadi konflik terus ya. Salah satu rongrongan kepemimpinan Abdullah bin Zubair itu adalah dari eh, Umayyah gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti itu, Abdullah bin Zubair ya tetap ya melakukan misi sebagai seorang khalifah, futuhat, mengurus umat ya. Nah, sehingga umat Islam merasakan masa-masa kebaikan di bawah kepemimpinan beliau, stabilitas juga di wilayahnya. Beliau Abdullah bin Jubair dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, dan sangat mementingkan kesejahteraan rakyatnya, dan tentu dia sangat ketat dalam menerapkan syariat Islam. Nah, apa yang dilakukan beliau, salah satu aktivitas yang dilakukan beliau di masa kepemimpinannya adalah membangun kembali Ka'bah. Ya. Kita tahu dalam sirah, dalam sejarah terjadi fitnah, ya, peperangan antara dua kelompok kaum muslimin, yaitu ya tadi ya kelompok Umayyah gitu kan, sehingga eh, Ka'bah mengalami kerusakan parah, ya, akibat serangan dan pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dengan menggunakan manjanik-manjanik tadi, ketepal-ketepal api menghantam bangunan suci. Nah, Abdullah bin Jubair kemudian melakukan perbaikan, renovasi kan, sebagai bentuk penghormatan terhadap Baitullah, ya. Beliau bangun kembali, beliau kemudian memperluas pondasinya sesuai dengan ukuran aslinya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam,
dan menyelubungi dengan kain sutra yang indah, mengembalikan kemuliaan dan keagungan Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa kehilafannya terjadi konflik yang sampai tadi membuat akhirnya beliau syahid. Nanti kita jelaskan hikmah di balik syahidnya ya. Pelajaran yang kita bisa dapatkan di balik syahidnya Abdullah bin Zubair ya. Nah, syahid itu terjadi ke konflik internal ya kan. Jadi memang kalau kita lihat sejak awal tadi disebutkan sebelumnya bahwa Abdullah bin Jubair menguasai ya negeri-negeri kaum muslimin pada saat itu kecuali Syam. Nah, Syam itu mengklaim sendiri itu kan dengan Khalifah Umayyahnya dan eh, tadi ya, jadi ketika mereka mengklaim keberadaan Khalifah Umayyah ya di bawah pimpinan Marwah bin Hakam, di sinilah kemudian awal konflik politik yang panjang. Jadi di Syam tadi kan. Setelah Marwan bin Hakam meninggal, dilanjutkan oleh putranya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, melanjutkan permusuhan yang sangat terkit terhadap kehilangan Ibnu Zubair atau Abdullah bin Jubair. Dan beliau bertekad untuk menyatukan kembali kekuasaan di bawah Umayyah atau Muawiyah. Dinasti Umayyah. Kan. Nah, salah satu peristiwa itu terjadi dan berhasil ya membuat kemudian Abdullah bin Jubair syahid itu melalui ya panglima kepercayaan Abdul Malik yaitu Hajjaj bin Yusuf ketika diutus untuk mengalahkan dan menghancurkan perlawanan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair di Mekah pada masa itu. Nah, itu saya kira terkait dengan sekilas kekuasaan khilafahnya. Berikutnya adalah kapan Abdullah bin Jubair melaksanakan ibadah haji ya. Kalau kita lihat ya, pertama ini perlu ya memang dibuktikan juga kevalidannya. Tapi kalau kita membaca sirah ya Rasulullah di mana haji wajah itu diikuti oleh hampir seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan dan anak-anak, diduga kuat salah satu sumber menyebutkan bahwa Abdullah bin Jubair juga ikut di dalam haji wada. Berarti di usia kurang lebih 10 tahun ya kan. Iya 10 tahun. Nah, kemudian juga beliau melaksanakan ibadah haji di buku hajinya para aulia tadi itu yang digambarkan di saat masa akhir kepemimpinan. Yang ini tadi yang saya katakan akhirnya dengan pengepungan yang cukup lama sampai mengantarkan syahidnya beliau. Gitu kan. Jadi beliau melaksanakan ibadah haji dalam bayang-bayang konflik. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di akhir kekuasaannya Abdullah bin Zubair itu melaksanakan ibadah haji. Namun ketika, nah ini juga ya kalau kita lihat, itulah kalau kita bisa ambil hikmahnya, positif dari sengketa yang sering terjadi di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin, sejak kemudian Utsman bin Affan, kita bisa melihat bahwa ya individu sahabat itu tidak maksum. Ya. Walaupun sahabat secara jamaah itu dijamin maksum, tapi individu-individu mereka tidak ada jaminan maksum. Secara individu yang dianggap maksum itu, yang ditetapkan maksum itu secara akal dan fakta itu hanya Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, secara pribadi tidak ada yang maksum. Ya. Tapi di dalam Al-Quran, kalau sahabat secara bersama-sama, ya itu bisa dikatakan mereka sangat kuat memegang kebenaran ya sehingga pendapat mereka itu bisa dijadikan sandaran hukum yang disebut dengan ijma sahabat. Nah, tapi secara pribadi tadi ada di antara mereka yang memang karena bukan malaikat, bukan nabi tidak maksum. Termasuk tadi konflik yang terjadi antara Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Jubair ya. Tadi disebutkan di akhir kekuasaannya Abdullah bin Jubair, Abdul Malik bin Marwan ketika mendengar dan mengetahui Abdullah bin Jubair melaksanakan ibadah haji itu melakukan aktivitas politik ya.
mengepung Mekah gitu kan, dengan membawa pasukan 3.000 di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf tadi, sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan Ibnu Zubair dan pasukan eh, Hajjaj bin Yusuf, yang akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair dan pasukannya itu tidak bisa menyempurnakan hajinya, tidak bisa kemudian wukuf di Arafah karena tadi dihalangi atau dihadang oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Sehingga Abdullah bin Jubair terpaksa bertahan di dalam Masjidil Haram, berdoa dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ka'bah. Nah, kalau kita lihat ini juga kita bisa saksikan bagaimana keteguhan, kekuatan iman Abdullah bin Jubair di tengah badai, ya, di tengah hujan manjanik tadi itu kan, tapi beliau khusus sholat. Diriwayatkan, disebutkan beliau Abdullah bin Jubair menegakkan sholat di Ka'bah padahal batu ketepel berjatuhan di sebelah kanan kirinya dan beliau tidak memperdulikannya. Ini yaitu terjadi ketika pengepungan Masjidil Haram pada saat konflik tadi. Nah, apa yang kita bisa ambil hikmah dari pelajaran dari peristiwa ini? Peristiwa ini menggambarkan puncak keteguhan imannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bahkan saat nyawanya terancam oleh hujan batu-batu katapel yang menghantam sekitar Ka'bah selama masa pengepungan, beliau tetap teguh dalam sholatnya. Keberanian dan fokusnya yang tak tergoyahkan menunjukkan betapa kuatnya keyakinan, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir kita lihat yang menarik untuk kita jadikan pelajaran juga, Bapak Ibu sekalian, adalah proses syahidnya Abdullah bin Zubair. Ini adalah sebuah tadi kan, saya bilang tadi, kecintaan terhadap ibu di balik ketegasan seorang pemimpin dan kecintaannya terhadap seorang ibu. Dan sebaliknya kecintaan ibu terhadap anaknya itu kan. Tapi kecintaan mereka itu teguh di atas kebenaran, tidak tergoda dengan rayuan-rayuan duniawi. Nanti kita akan lihat, saksikan dialog yang sangat sekira menyentuh ya kan, antara Abdullah bin Jubair dengan ibunya Asma binti Abu Bakar. Jadi kisah syahidnya Abdullah bin Jubair yang menunjukkan keteguhan dalam kebenaran ini menjadi inspiratif bagi kita tentang keberanian dan keimanan yang tidak tergoyahkan. Jadi ini adalah sebuah narasi reflektif tentang Abdullah bin Jubair, seorang sahabat mulia, dan ibunya Asma binti Abu Bakar di tengah badai fitnah dan konflik politik yang melanda kekhilafan Islam pada masa itu. Bagaimana proses terjadinya syahidnya Abdullah bin Jubair? Kalau kita lihat ya sebelum kita lihat, tadi saya katakan sebagai manusia yang dia tidak kemudian juga bukan tidak, maksudnya dia juga memiliki ya gorijah naluri, ya, salah satunya memiliki gorijatul baqo, ya, bukan takut sebenarnya, tapi ada rasa kegelisahan. Jadi ketika kemudian terjadi pengepungan yang luar biasa, ya kan, pasukan Yusuf bin Hajjaj tadi mengepung kota Makkah, bahkan dalam posisi Abdullah bin Jubair itu sedang melaksanakan ibadah haji, itu kan, terdesak, banyak kemudian anggota pasukannya itu meninggalkannya, bergabung, ya, meninggalkan Abdullah bin Jubair. Nah ini sehingga beliau kemudian dalam kondisi tersebut menghadap ibunya, ya. Beliau menyatakan, wahai ibu, orang-orang telah meninggalkanku, sampai pula keluarga dan anak-anakku. Tidak ada lagi yang mampu bersabar kecuali segelintir orang, ya. Tidak ada lagi yang bersamaku kecuali segelintir orang yang tadi, ya, yang sabar. Yang lain tidak sabar. Di sisi lain kalau kita lihat, Abdullah bin Zubair itu mendapatkan tawaran dunia. Hajjaj dan pasukannya, kata Abdullah bin Zubair, itu negosiasi. Ya. Dia menawarkan kalau Abdullah bin Zubair menyerah dan kemudian memberikan kekuasaan kepada Abdul Malik bin Marwan, ya,
khalifah yang mengutus Hajjaj Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf itu kan. Maka aku akan diberikan perkara dunia atau aku akan diberikan apa yang aku inginkan dari perkara dunia. Lalu bagaimana pendapatmu? Nah, ini beliau tanya kepada ibunya itu kan. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi terdesak ini, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mencari nasihat dari ibundanya Asma binti Abu Bakar yang terkenal dengan kebijaksanaan dan keteguhan imannya. Ya karena memang ya beliau putra Abu Bakar Siddiq gitu kan, yang dikenal dengan keimanannya yang luar biasa gitu kan. Maka wajar putranya juga ya mendapatkan itu gitu kan. Nah, apa nasihat sang ibu Asma binti Abu Bakar terhadap putra beliau yaitu Abdullah bin Zubair? Ada tiga yang beliau pesankan. Yang pertama pesan Asma binti Abu Bakar ya, itu intinya itu berpegang pada kebenaran. Jadi beliau katakan, bila engkau mengetahui dan meyakini bahwa engkau berada di atas kebenaran dan engkau menyeru kepada kebenaran, kata ibunya itu, lanjutkan. Ya. Jadi itu pesan pertama. Pesan yang kedua, ya, yang kemudian diingatkan oleh ibunda Asma binti Abu Bakar kepada Abdullah bin Zubair, jangan engkau biarkan ya anak ingusan dari Bani Umayyah itu mempermainkan lehermu. Artinya dengan kata lain, jangan terpedaya dengan dunia. Karena kata Abdullah bin Zubair, kata ibunya, bila engkau menginginkan dunia, engkau adalah sejelek-jeleknya hamba. Ini kan luar biasa itu kan. Kalau kita dilihat dalam kehidupan nyata, kadang-kadang seorang istri, ya, seorang ibu yang kadang-kadang mendorong anaknya itu kemudian untuk meraih dunia dengan mengorbankan akhiratnya. Tapi justru kalau kita lihat, di saat sedang terdesak, di saat akan nyawa kemudian sedang mengancam Abdullah bin Zubair, di sisi lain tawaran dunia kalau dia mau menyerah gitu kan, itu kemudian akan diberikan. Tapi apa jawaban atau nasihat ibunda Asma binti Abu Bakar terhadap putranya? Bila engkau menginginkan dunia, engkau adalah sejelek-jeleknya hamba. Hari ini kalau kita saksikan banyak, mohon maaf, para ulama yang tergoda dengan ya dunia itu kan. Sehingga dalam bahasa, sering saya ketemu dengan ulama yang mukhlis itu, ulama itu ada eh, dua kelompok katanya. Ada ulama yang dihormati, ada ulama yang dihargai, gitu kan. Nah, ulama yang dihargai itu ulama yang tadi, gitu kan, yang dia tunduk kepada kepentingan dunia, gitu kan. Nah, padahal mereka tidak sedang dalam diancam kehidupannya, tapi karena tadi hubu dunia. Tapi ini Abdullah bin Zubair dalam kondisi kemudian terdesak, gitu kan. Dan mungkin juga sebenarnya kalau dia menyerah juga bukan sesuatu yang keliru kali. Tapi ibunya mengatakan, jika engkau menginginkan dunia, engkau adalah sejelek-jelek hamba. Dan kemudian beliau akhirnya katakan, kalau engkau mengikuti itu berarti engkau bukan orang yang merdeka. Jadi kalau engkau kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh Abdul Malik, kalau bahasa ibunda Asma binti Asma binti Abu Bakar itu anak ingusan dari Bani Umayyah, gitu kan? Maka engkau itu berarti bukan pribadi yang merdeka, bukan pula seseorang yang memiliki din. Ya. Kenapa? Ya. Nah, sampai belum mengingatkan berapa lama sih kehidupanmu di dunia. Jadi ini memang menarik, Bapak Ibu sekalian, yang kita sedang menghadapi tantangan dalam dakwah ini, maka kendali utama ya, yang kendali yang bisa kemudian kita bisa menghilangkan ketakutan terhadap tantangan dalam dakwah ini adalah kesadaran bahwa kita itu akan mati. Dan ketika kemudian kita mati, tempat kita hanya dua. Kalau tidak surga ya neraka. Jadi sering saya sampaikan,
sering kita keliru mendapatkan pernyataan hidup ini hanya satu kali, itu keliru. Hidup ini dua kali. Ya. Hidup yang pertama di dunia, yang itu sementara, dan yang kedua adalah kehidupan yang hakiki. Maka sangat rugi kalau orang mengorbankan kehidupan dunia, jabatan, untuk kekayaan, atau untuk hal-hal yang lain dengan mengorbankan kehidupan akhirat. Intinya kalau kita lihat, Asma binti Abu Bakar memberikan peringatan, nasihat kepada putranya tentang pentingnya mempertahankan prinsip kebenaran dan tidak tergiur oleh tawaran dunia. Ya. Nah, tapi di sisi lain, ya, Abdullah bin Jubair sebagai manusia yang saya katakan tadi punya naluri, ada juga kekhawatiran, ada juga ketakutan. Tapi di sisi lain sebenarnya beliau juga bukan ingin menguji kan, ingin menguatkan sikap beliau dengan mendapatkan dukungan dari ibunya. Ya. Jadi Abdullah bin Jubair radhiyallahu an sempat mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan kematian tersebut ya. Karena beliau tahu gitu kan, dengan kalau misalnya beliau tadi kan sudah ditinggalkan oleh sebagian besar pasukannya, bahkan beberapa kerabatnya juga kemudian meninggalkan gitu kan, sampai kemudian beliau menyampaikan, wahai ibuku, aku khawatir bila orang-orang Syam membunuhku, mereka akan mencincangku dan menyalibku. Tapi luar biasa, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa jawaban dari Asma binti Abu Bakar terhadap kekhawatiran putranya Abdullah bin Zubair? Dengan penuh ketenangan dan keteguhan, beliau memberi jawaban dengan menganalogikan yang menggambarkan keabadian jiwa di atas penderitaan fisik. Apa yang beliau katakan? Wahai anakku, sesungguhnya kambing tidak merasa sakit ketika disayati kulitnya setelah disembelih. Kemudian beliau katakan, berjalanlah atas apa yang kau ketahui dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kuncinya itu kekuatan akidah, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan dunia sebesar apapun itu akan dianggap kecil ya kalau Allah berada di atas segala-galanya. Nah, akhirnya ketika Abdullah bin Zubair mendapatkan nasihat dari ibunya, beliau kemudian peluk, cium ibunya, perpisahan, ya, mencium kening ibunya, ya, dan kemudian beliau mengatakan kepada ibundanya, ya, inilah pendapatku dan yang aku keluar dengannya. Tidak ada yang membuatku keluar kecuali kemarahan karena Allah. Aku ingin mengetahui pandanganmu terakhir mungkin ya. Dan sungguh engkau telah menambahkan ilmu padaku. Maka lihatlah wahai ibu, aku akan menjadi orang yang gugur pada hari ini. Janganlah kesedihanmu menjadi-jadi dan serahkanlah urusan kita kepada Allah. Jadi jawaban yang luar biasa. Jadi kita mirip kisah ya. Kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Ketika Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk memerintahkan untuk menyembelih putranya. Ini cuman yang menyembelih istilahnya dia akan merasa akan disembelih atau dibunuh ya oleh lawan musuhnya. Ya. Tapi yang luar biasa juga ya, jawaban dari Asma binti Abu Bakar, beliau menjawab, aku berharap semoga duka cita atas kematianmu baik. Ya. Ya Allah, aku telah menyerahkan kepada keputusanmu. Aku juga rela terhadap apa yang engkau takdirkan. Nah ini jawaban yang semakin kemudian mengokohkan apa yang akan dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Akhirnya kalau kita lihat, saksikan dalam fragmen sejarah, Abdullah bin Zubair itu gugur. Ya. Berjuang dengan penuh gagah berani ya, setelah menjumpai ibunya, beliau keluar dan berperang dengan gagah berani tanpa ada rasa takut. Dan akhirnya bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal
tahun 73 Hijriah ya, atau bertepatan dengan 4 Oktober 692 Masehi, beliau Abdullah bin Zubair syahid ya di medan perang, mempertahankan kebenaran, mempertahankan hak dia sebagai seorang khalifah yang sah gitu kan. Nah, akhirnya setelah beliau gugur ini luar biasa itu kan. Jadi apa yang kemudian diprediksi oleh Abdullah bin Zubair itu kan. Ini lagi-lagi kita kalau membaca syirah para sahabat ini ya, terutama di masa-masa konflik ini, kita harus betul-betul dengan pemikiran yang jernih gitu kan. Artinya bahwa yang dihadapi itu adalah manusia ya. Yang tadi saya katakan di awal, mereka tidak maksum ya. Sehingga ketika terjadi konflik ya, ya itulah sisi manusianya para sahabat ya kan. Bahkan sebagian sudah dijamin ahlus surga pun kita lihat ya tadi banyak yang kemudian juga ya kadang-kadang ya mungkin karena sudah dijamin ahli surga kesalahannya diampuni oleh Allah gitu kan. Nah, ini kan kalau kita gambarkan dengan kacamata hal ini biadabnya luar biasa ya. Pasukan Hajjaj bin Yusuf ini ya. Seorang sahabat Rasulullah, seseorang yang kemudian memiliki kontribusi yang besar di dalam mengembangkan Islam ya. Karena kemudian perbedaan politik, konflik yang terjadi, diserang, kemudian dikurung, dan akhirnya kemudian dengan sisa-sisa pasukan yang masih setia, Abdullah bin Jubair kemudian melanjutkan peperangan, dan akhirnya kemudian syahid, ya. Ternyata prediksi, ya, Abdullah bin Jubair ketika beliau bicara kepada ibunya, itu terjadi. Lehernya dipenggal, kepalanya dikirim kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus, sementara tubuhnya disalib. Masya Allah. Ya. Tapi yang menarik nanti kita lihat dialog yang terjadi antara Asma binti Abu Bakar ketika Abdullah bin Jubair itu kemudian syahid dengan Hajjaj bin Yusuf, ya, panglima perang yang berada di kelompok Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika kemudian Asma yang usianya pada saat itu 100 tahun, ini juga luar biasa ya. Usia sahabat Sohadah ini 100 tahun. Ya. Seorang ibu menyaksikan pemenggalan dan penyaliban putranya. Dan ya inilah biadabnya juga itu kan. Saya lihat ya kan. Hajjaj bin Yusuf setelah kemudian membunuh ya. Dan mengantarkan Abdullah bin Jubair syahid ya. Kemudian menemui ya Asma bin Abu Bakar dengan tujuan untuk mencela Abdullah bin Jubair di hadapan ibunya. Ya. Hajjaj kemudian mengatakan, apa pendapatmu tentang perlakuanku terhadap musuh Allah? Ini kan luar biasa. Jadi Hajjaj mengklaim bahwa Abdullah bin Jubair itu musuh Allah gitu kan. Ya, inilah tadi ya konflik ya. Kalau bahasa kita mungkin ada perbedaan istihad di antara mereka, walaupun ada yang salah gitu kan. Udah pasti kan. Nah, apa jawaban Asma binti Abu Bakar? Ya. Kata beliau, aku melihatmu telah menghancurkan kehidupan dunianya. Artinya maksudnya itu Hajjaj telah menghancurkan kehidupan dunia Abdullah bin Jubair, tapi dia dapatkan akhirat. Ya. Sebaliknya gitu kan, kata Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Jubair telah menghancurkan kehidupan akhiratmu. Ya. Yaitu dengan membunuh seorang sahabat. Membunuh orang yang memberikan kontribusi yang luar biasa dalam Islam hanya karena perbedaan politik. Kemudian Asma melanjutkan, ketahuilah bahwa Rasulullah mengatakan kepada kami bahwa di antara Bani Saqif ada seorang pendusta dan seorang lagi yang berbuat binasa dan merusak. Adapun si pendusta itu kita telah menyaksikannya, yaitu Al-Mukhtar As-Saqafi, si nabi palsu. Nah, adapun perusak, nah kata Asma binti Abu Bakar, aku tidak mencangkamu kecuali engkau. Ya. Akhirnya dengan jawaban ini, ya. Nah ini menunjukkan juga fakta itu kan. Hajjaj terdiam. Mungkin dia juga mengakui sadar sebenarnya dia salah.
Sehingga apa yang dikatakan oleh Asma binti Abu Bakar dia membantah. Akhirnya kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah sirah, Asma radhiyallahu an binti Abu Bakar membawa putranya, ya bayangkan kan, di usia 100 tahun membawa jenazah putranya seorang diri ke Madinah dan dimakamkan beliau di sana. Padahal kalau kita lihat perjalanan Mekah Madinah itu membutuhkan waktu, ya, dengan kendaraan aja itu, ya, kendaraan bis misalnya kalau kita umroh itu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Ini saya kira keteguhan yang luar biasa. Nah, apa hikmah yang bisa ambil terakhir dari peristiwa tersebut, ya? Yang pertama, kalau kita lihat peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran dari syahidnya Abdullah bin Jubair, pertama itu adalah keimanan yang teguh. Ya. Jadi kisah ini kemudian menjadi pengingat akan pentingnya keimanan yang tak tergoyahkan ketika menghadapi cobaan terbesar sekalipun, bahkan ketika nyawa pun harus dikorbankan. Dan inilah barangkali saya kira para sahabat itu senantiasa menyadari, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Maka orang-orang yang beriman, mereka ketika menghadapi tantangan dalam dakwah, ketika menghadapi ujian keimanan mereka, karena mereka sadar bahwa diri mereka sudah mereka jual kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun harta mereka, pengorbanan harta mereka luar biasa, diri mereka juga mereka korbankan. Kenapa? Karena mereka yakin akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan inilah. Jadi kalau bahasa yang sering saya sampaikan, guru saya Al-Mukarram Ustadz Ismail Yusanto sering mengatakan ketika dakwah ini kemudian dikriminalisasi, ada beberapa para pengemban dakwah, para pemuda yang kemudian mundur dari dakwah karena takut. Ya, ya tadi kalau bahasa Asma bin Abu Bakar tadi, mereka itu sudah dirusak akhiratnya dengan dunia itu kan. Maka pesan guru saya Al-Mukarram Ustadz Ismail itu mengatakan dakwah itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi resikonya kecil, bahkan nol. Kenapa? Karena resiko tertinggi dari dakwah ini adalah tidak lain kematian. Dan tanpa dakwah pun, ya, maka kematian itu pasti. Maka mati dalam keadaan teguh dalam memegang kebenaran, itulah Allah kategorikan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya harus menjadi tujuan kita. Sehingga ketika kita teguh memegang keimanan, insya Allah sebesar apapun godaan tantangan kita dalam kehidupan dakwah hari ini, insya Allah kita tidak akan tergoyahkan. Yang kedua adalah warisan yang kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, itu adalah pengorbanan yang mulia. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu rela mengorbankan nyawanya demi prinsip kebenaran. Karena kalau kita lihat dalam sirah itu memang yang hak itu adalah Abdullah bin Zubair sebagai khalifah yang resmi. Yang bugot dalam tanda kutip itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Nah, Abdullah bin Zubair tegas bahkan rela mengorbankan untuk tadi mempertahankan prinsip kebenaran, dan tentu ini menjadi teladan bagi generasi seterusnya. Dan yang terakhir adalah hikmah yang kita ambil adalah pelajaran yang kita ambil itu adalah kebijaksanaan seorang ibu. Ya. Asma binti Abu Bakar menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan seorang ibu yang menguatkan anaknya hingga akhir hayat. Sehingga kalau kita lihat, kita simpulkan, ya, di dalam kitab ini disebutkan kisah Abdullah bin Jubair ini dan ibunya ini adalah simbol keberanian, integritas, dan keteguhan hati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa dalam dakwah,
dalam kehidupan dan dakwah, maka kalau kita membaca kisah-kisah para aulia Allah, wali-wali Allah, maka kita insya Allah kita akan mendapatkan setetes embun yang membuat hati kita kemudian tenang. Dan kita akan semakin kokoh bahwa tujuan akhir kita itu adalah surga dengan berani kita korbankan. Jangankan harta, nyawa kita korbankan dalam rangka menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran, sehingga kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Itulah barangkali ya Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat TV rahimakumullah, kajian pagi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan bisa sholat subuh di Hagia Sophia atau Blue Mosque sambil jalani umroh penuh makna di dua tanah suci. Ini bukan sekadar perjalanan, tapi rihlah menelusuri jejak sejarah peradaban Islam di Turki hingga tanah suci yang menebalkan iman, menenangkan hati, dan membahagiakan keluarga. Program eksklusif 11 hari berangkat 24 September 2025. Promo mulai hanya 28 jutaan dengan fasilitas lengkap, hotel nyaman, dan bimbingan sesuai syariat. Keberangkatan lainnya tanggal 5 Oktober, 5 November, dan 5 Desember 2025. Seat terbatas dan cepat habis. Segera amankan perjalanan umroh plus Turki spesial ini sekarang juga. Ustaz atas pemaparan materi dan juga promo menarik dari Soldatur ya, berangkatan pada tanggal 24 September, itu hanya dengan 28 juta rupiah saja. Untuk lebih lengkap tentang perjalanan umroh bersama Soldatur, Iwan Pilah bisa di kanal YouTube-nya Soldah TV atau di Facebook Soldah TV dan juga di IG-nya Soldah TV. Baik Ustadz, menarik apa yang Ustadz sampaikan tadi tentang perjalanan Abdullah bin Jubair ini. Apakah ini merupakan satu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul tentang tahapan kepemimpinan setelah khilafah alamin haji nubuah, kemudian memasuki tahapan berikutnya sampai terakhir kembali ke khilafahan. Ini mungkin apa yang dialami oleh Abdullah bin Jubair itu memang sudah tersirat di dalam hadis Nabi tersebut. Sehingga mungkin ada, ya mungkin kalau lihat dari perjalanan yang Abdullah bin Jubair, ini sesuatu yang memang memprihatinkan ya di tengah kaum muslimin. Tapi ketika hadis tersebut di bagian akhir menjadi kabar gembira. Kalau misalkan setelah khilafah ala minhaji nubuah pertama itu sudah berlalu, kemudian masa menggigit juga sudah berlalu, masa diktator juga lagi, berarti kabar gembiranya kehilafahan alamin haji nubuah itu sudah pasti akan terjadi. Apakah seperti itu Ustaz tahapannya gitu kan? Dari yang Ustaz sampaikan ini. Ya, itu saya kira kalau kita memahami hadis-hadis yang terkait dengan prediksi Rasulullah gitu kan di masa yang akan datang, atau kalau bahasa saya itu adalah sering saya sebut itu hadis yang mengungkap bisyarah Rasulullah yang itu kemudian menjadi penguat kita justru itu kan. Ya, di satu sisi memang tadi saya katakan bahwa para pemimpin yang memimpin umat Islam ya, terutama sejak Khulafaur Rasyidin, itu adalah mereka manusia yang mereka tidak maksum ya. Dia punya nafsu juga, punya ego juga yang kadang-kadang tadi tergelincir kepada sesuatu kezaliman ya. Tapi kalau kita lihat kezaliman yang mereka lakukan itu kan ya, ya itu menunjukkan bahwa memang para khalifah itu bukan orang-orang yang maksum tadi ya. Itu dari satu sisi ya. Dan ini menunjukkan bahwa khilafah itu adalah
istilahnya itu bukan malaikat. Kan sering gini kan, ada orang yang mengatakan, waduh, kalau kita ya, bahkan kan mohon maaf ya, mantan pejabat di negeri ini dulu ya, yang sekarang dia sudah mulai kritis lagi karena tidak menjabat ya kan. Dia pernah mengatakan ketika mengomentari khilafah, sampai ini saya kira keberanian, bukan keberanian ini ya yang positif, tapi keberanian yang negatif ya, bahkan menentang Allah sebenarnya gitu kan. Sampai dia mengatakan gini, haram kata dia itu ya mengikuti pemerintahan ya yang ala Nabi itu kan, seperti Nabi itu kan ya. Termasuk dia mengharamkan khilafah gitu dalam tanda kutip itu kan. Kenapa? Karena kalau Nabi itu dia bilang itu kan memerintah dibimbing oleh wahyu. Maka kita nggak boleh kemudian mengikuti, nggak bisa mengikuti Nabi. Ya. Kenapa? Karena wahyu tidak ada. Ini kan kesimpulan yang konyol. Ya. Seolah-olah khilafah itu akan harus tegak kalau orangnya itu seperti malaikat semua. Justru kalau kita lihat hikmah yang pertama, kalau kita lihat ya di fragmen sejarah masa kelamnya para khalifah itu terjadi konflik yang terjadi di antara kaum muslimin, bahkan di antara para sahabat juga kadang-kadang terjadi konflik. Kita lihat dalam perang Jamal tadi ya, disebutkan bahwa Abdullah bin Jubair beliau kemudian ikut pasukan ibunda Siti Aisyah, sementara di pihak yang sama juga sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu kan. Nah, ini menggambarkan bahwa khalifah, para pemimpin itu manusia yang memang dia tidak maksum gitu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan, waduh kalau menegakkan khilafah orangnya harus seperti malaikat, semua ini konyol. Dia tidak mengerti ya, fakta dan tidak mengerti syirah, dan lebih jauh lagi tidak mengerti hukum tentang wajibnya kemudian menegakkan khilafah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya melihat itu bisa pembuktian bisa Rasulullah. Seperti yang Ustadz Misbah tadi katakan, Rasulullah itu kan memberikan bisyara dalam hadis yang kemudian cukup panjang ya, bahwa kalian itu akan hidup umat Islam itu di masa nubuwah ya. Jadi masa nubuwah itu masa Rasulullah sebagai kepala negara. Memang betul kalau Rasulullah sebagai kepala negara ya beliau itu maksum. Tapi maksumnya itu bukan posisi beliau sebagai kepala negara, tapi posisi beliau sebagai nabi dan rasul. Sementara kalau posisi kepala negara itu nggak ada jaminan maksum. Bahkan kan disebutkan kan dalam hadis itu kan taati ya, atau juga sabar misalnya, walaupun yang memimpin kalian itu orang yang zalim. Ya, penuhi haknya, sementara hakmu serahkan pada Allah. Itu menunjukkan gambaran bahwa ya khalifah pemimpin itu tidak selamanya kemudian benar, mungkin salah gitu kan. Ya termasuk juga para sahabat tadi gitu kan. Nah, kemudian fase yang kedua kata Rasulullah, setelah kemudian fase kenabian, kalian akan dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Dan itulah yang para ulama kemudian ada menyebutkan sampai 4 khalifah ya. Ada menambah juga dengan Umar bin Abdul Aziz ya kan ya, yang menggambarkan kepemimpinan ya khalifah alamin haji nubuah. Kemudian ada mulkan aldon. Nah ini ya para ulama yang yang sahih menyebutkan mulkan aldon itu adalah penguasa, sistemnya tetap kemudian khilafah, cuman gaya kepemimpinnya mirip raja gitu kan. Inilah yang digambarkan oleh para ulama tadi pada dinasti Muawiyah ya kan, yang mereka seolah-olah ya mengangkat para khalifah itu dari anak dan kerabatnya dengan mekanisme seolah-olah turun-menurun. Padahal kalau kita lihat siapapun bahkan di masa Muawiyah tadi yang banyak melakukan penyimpangan pun mereka tahu bahwa khalifah itu kemudian diangkat melalui proses baiat. Yang salah itu adalah pelaksanaan baiatnya gitu kan. Tapi mereka mengerti bahwa sahnya seorang khalifah itu adalah ketika dibaiat oleh umat. Nah cuman salah satu kesalahannya itu adalah membaiat khalifah ketika khalifah yang
jeneng atau yang ada itu masih hidup. Kenapa? Karena khawatir kalau dia kemudian sudah meninggal, maka yang dibaiat itu yang lain. Ini penyimpangan aja gitu kan. Sementara hukum yang diterapkan secara keseluruhan, secara umum itu tetap berada di syariat Islam. Nah, kemudian betul kata Ustaz bin Bas tadi dalam hadis disebutkan setelah khilafah setelah mulkan adon, maka akan datang kata Rasulullah mulkan jabriyatan, penguasa diktator. Nah, kalau kita lihat dalam prasmanan sejarah, penguasa diktator ini adalah penguasa di negeri-negeri kaum muslimin yang tidak menerapkan syariat Islam secara kafah dan dia berlaku zalim. Ya, bahkan bisa jadi fasik dan bisa jadi kemudian munafik gitu kan. Dan kalau kita lihat rentetan sejarah ya, mulkan jabriyatan ini mulai berlaku di tengah-tengah kehidupan umat yang memimpin kaum muslimin, yaitu sejak runtuhnya kehilafahan ya kan, tahun 1924. Nah, tapi betul pada akhirnya ketika mulkan jabriyatan ini ya ada, dan kita sekarang pada fase ini ya, kalau berdasarkan hadis ini, di mana penguasa-penguasa diktator yang menguasai kaum muslimin, mereka tidak mengatur umat dengan aturan syariat Islam, mereka mengatur umat dengan hawa nafsu dan hukum-hukum kufur itu kan ya. Maka kata Rasulullah, setelah fase ini juga pasti akan berlalu. Maka kata Rasulullah akan muncul dalam hadis tersebut selanjutnya itu summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah. Akan kembali lagi kehilafahan yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang pernah kemudian dilakukan oleh para sahabat. Dan kita ini sedang berjuang hari ini untuk mewujudkan bisyarah Rasulullah ya, untuk mengembalikan agar umat ini kembali kemudian menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan bahasa puisinya itu ya, tanda-tanda kemudian kemunculannya sudah sangat dirasakan. Jadi kalau dalam bahasa syair itu, ketika gelap kemudian semakin pekat, pertanda fajar itu akan segera datang. Ketika kezoliman yang terus kemudian dilakukan oleh mulkan jabriyatan ini ya, maka disitulah saya kira tanda-tanda khilafah ala minhaji nubuwah akan kemudian muncul kembali. Dan ini tanda-tandanya sudah kita lihat ya kan. Bagaimana opini terkait dengan khilafah ini tidak bisa dibendung lagi. Ya. Itu yang kita lihat ya. Jadi betul bahwa kalau kita lihat dari sisi perspektif ya, syirah bisyarah Rasulullah gitu kan, bahwa keberadaan konflik-konflik yang terjadi di antara para khalifah ya, termasuk juga tadi ada mulkan jabriyah, mulkan Adlon ya kan, penguasa yang menggigit, yang mempertahankan kekuasaan. Di satu sisi tadi itu menunjukkan bahwa para pemimpin ya, umat Islam kaum muslimin juga manusia yang dia juga tidak maksum ya, yang memungkinkan juga terjadi kesalahan. Dan yang kedua yang juga cukup penting itu adalah ini ya sejalan dengan bisyarah Rasulullah SAW. Itu barangkali ya Ustaz Misbah. Baik, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan masuk dari Umitri. Ustaz, bagaimana agar sosok seorang Asma ini dapat dicontoh dengan ibu-ibu yang mana pada hari ini dapat meyakinkan anaknya tentang pentingnya membela agama Allah dan cinta Allah dan Rasul, sehingga bisa mendarah daging ke dalam diri anak-anak. Apa Ustaz yang harus dilakukan? Ya, ini kalau kita lihat ya kan di dalam syirah Rasulullah atau di dalam kitab yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir itu kan, di dalam Nizamul Ijtima ya, sistem pergaulan, di situ membahas terkait dengan peran ibu. Jadi kalau kita lihat ya, agar menghasilkan sosok-sosok Asma bin Abu Bakar ya,
kemudian juga melahirkan sosok-sosok Abdullah bin Zubair, maka kalau kita lihat ya, yang pertama itu tentu kita kembalikan posisi ibu itu adalah sebagai ummu warobatul bait. Ini yang pertama kita lihat tuh kan, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah pertama ya. Jadi pendidikan pertama terhadap anak itu ada di keluarga. Nah, karena itu berarti ya, nah berarti kan ini kan turun temurun kan. Seorang ibu dia harus mempersiapkan anak perempuannya itu seperti ya memposisikan, memahami fungsi seorang ibu di dalam Islam, yaitu ummu warobatul bait. Apa yang ditanamkan? Pendidikan akidah. Yang pertama itu jelas itu pendidikan, basisnya itu adalah pendidikan akidah. Yang sejak awal kemudian mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segalanya itu kan. Sehingga ini terus ditanamkan. Ya. Terus kemudian juga ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang kemudian konsisten, istiqomah gitu kan. Nah, jadi itu saya kira. Jadi semuanya itu sebenarnya tadi pangkal utama itu adalah dengan menanamkan pemikiran yang mustanir. Ya. Makanya kalau kita lihat ya di dalam kitab Nizamul Islam, kitab pembinaan yang kemudian dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir misalnya, bab pertama ya yang kemudian dikaji itu adalah terkait dengan thoriqul iman. Karena kenapa kalau kita perhatikan semuanya itu kembali ke pangkalnya itu keimanan. Ya. Kalau iman ini kemudian sudah mendarah daging, sudah menguat ya dengan dihasilkan melalui pemikiran yang mustanir ya. Ini kan banyak, mohon maaf, kenapa kemudian ibu-ibu sekarang itu ya kemarin mungkin Umi Trimedan di Bandung itu ada kasus yang menyayat hati, menyedihkan gitu kan. Dan setelah saya lihat itu ternyata pakai kerudung juga. Ya. Ini luar biasa gitu kan. Maksudnya itu problem utama umat itu menyedihkan sekali. Jadi ada seorang ibu gitu kan membunuh dua orang anaknya. Ya. Kemudian dia bunuh diri itu kan. Ya. Dia membuat surat yang menyayat hati. Intinya itu ya tadi akar masalah itu masalah keimanan, tekanan hidup gitu kan. Jadi memang di saat hari ini sistem itu membuat kemudian kita orang yang tidak beriman itu resah gelisah. Ya maka kalau tidak ada kendali iman ya tadi banyak orang kemudian akhirnya eh, bunuh diri. Saya ada pembahasan di salah satu channel lain, saya membahas terkait dengan kritik terhadap pemikiran kapitalis barat. Dampak dari pemikiran kapitalis barat itu adalah menjadi krisis kemanusiaan. Dan ini yang terjadi hari ini gitu kan. Nah, karena itu kalau kita ingin mewujudkan membentuk sosok-sosok ibu ya yang seperti Asma binti Abu Bakar, memang ya itu diawali dari pendidikan. Pendidikan di keluarga. Peran ibu sangat dominan, termasuk ya tentu di dalamnya peran ayah ya kan. Kenapa? Karena pendidikan itu kan di keluarga itu antara ibu dan ayah, antara suami dan istri itu kan ya itu satu tim ya. Satu tim yang kecil untuk menyiapkan generasi-generasi Ansurullah, generasi-generasi penolong Allah yang mereka kemudian sudah ditanamkan sejak kecil mencintai Allah dan Rasulnya itu kan. Jadi intinya saya melihat dua itu kan. Yang pertama tanamkan akidah, yang kedua juga bekali dengan syariat. Karena akidah saja kemudian tanpa kemudian diikuti dengan pemahaman syariat dan keterikatan dengan syariat Allah ya. Nah, ini juga sulit kan. Dan yang ketiga, ikuti dengan riyadhah, ikuti dengan amal soleh ya kan. Untuk menguatkan keimanan, untuk membiasakan agar di dalam diri kita itu terwujud pribadi-pribadi saksiyah yang islami. Terbentuk saksiyah Islamiyah. Nah, kalau seorang ibunya memiliki sosok saksiyah Islamiyah, maka insya Allah itu juga akan menurun kepada anak-anaknya. Nah, hari ini kan ironis itu kan, mohon maaf itu kan, kita sering saksikan
seorang ibu ingin anaknya soleh, menyekolahkan ke sekolah-sekolah Islam, tapi kadang-kadang dianya sendiri tidak menyolehkan diri. Nah, maka kalau kita ingin meyakinkan anak-anak kita itu menjadi pembela-pembela agama Allah, maka berarti ya kita sendiri sebagai ibu, sebagai orang tua, ya kita juga harus ya menyiapkan itu. Kita kokoh juga. Akidah kita kokoh juga. Pemahaman terhadap syariat kita juga kokoh. Yang ketiga, keyakinan dan kesadaran bahwa iman itu tidak hanya sekedar ada di lisan, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah taqarrub ilallah, melakukan amal-amal bukan hanya sekedar amal wajib, juga amal-amal sunnah harus kemudian kita tingkatkan sehingga terwujud dalam diri kita itu saksiyah Islamiyah. Ini berat tapi bukan mustahil ya. Dengan senantiasa mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita ibu-ibu hari ini, terutama teman-teman yang sekarang ini menjadi ibu dan juga hamlu dakwah, insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan keikhlasan, dengan keistiqomahan, insya Allah bisa menyiapkan generasi-generasi yang akan datang, generasi Ansarullah, generasi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya Ustazah Baik, Umi ya. terima kasih saja jawaban kasihan ternyata bahwa untuk membentuk sosok Abdullah bin Jubair itu adalah juga sosok ibu yang memiliki keimanan, memiliki wawasan keilmuan, juga memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amal saleh tersendiri bagi Ustaz dan Iwan Pilah yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga ini merupakan aktivitas amal saleh kita karena kita melakukan thalabul ilmi di pagi hari. Oleh karena itu, ikuti kajian-kajian menarik dari Soldah TV setiap paginya dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 bersama narasumber yang tentunya akan menambah ilmu wawasan kita. Kita tutup kajian kita dengan bacakan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.